Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi dasar pemrograman. Dalam hal ini yang akan kita bahas adalah lanjutan untuk yang perulangan while do dan do while. Nah, kemudian nanti kita juga akan melanjutkan bagaimana cara menampilkannya. Baik, yang pertama kita akan membahas loop untuk yang while ya, looping untuk yang bagian while ya, intinya sih kurang lebih sama dengan logikanya sama dengan for, hanya saja cara penulisannya di sini agak berbeda dengan yang for ya. Nah, gunanya sama, yaitu untuk mengulang. Intinya ya berapa kali kita ingin mengulang, ya sama juga seperti kita menggunakan for ya. Berarti ada inisialisasi nilai awal, kemudian batasnya atau kondisi sampai kapan dia akan mengulang, dan terakhir ada yang namanya untuk increment-nya atau untuk menambahkan ke tahap berikutnya. Nah, secara umum perintah untuk yang while itu ya ada while-nya, kemudian ada expression dalam bentuk boolean atau nantinya menghasilkan true atau false. Misalnya kalau kayak di for itu i kecil dari 1, i kecil dari 5 misalnya. Apakah benar i itu kecil dari 5, atau apakah benar i sudah sama dengan atau besar dari 5. Nah, gitu ya. Nah, itu akan menghasilkan nilai true atau false. Jika kondisi itu masih terpenuhi, maka statement yang ada di dalam while itu akan dieksekusi ya. Itu intinya ya. Jadi akan dieksekusi. Nah, kapan kondisi berhentinya? Ya, kapan kondisi booleannya itu atau ekspresi booleannya itu selesai, atau misalnya seperti tadi ada apakah benar variabel i itu sudah besar atau sama dengan 5. Kalau sudah besar atau sama dengan 5 ya berhenti. Nah, gitu loh. Nah, kemudian jangan lupa di statement ini ada yang namanya parameter ataupun perintah untuk menambahkan satu atau increment ya, istilahnya increment, untuk menambahkan ya defaultnya itu 1, menambahkan 1 supaya nanti dicek lagi ya. Tidak harus 1 ya, tergantung ya. Kalau kita ingin increment-nya atau peningkatannya itu 1 ya berarti variabel tersebut ditambah 1 ya. Seperti i plus plus gitu ya, atau i sama dengan i tambah 1. Kalau mau berjarak misalnya setiap 1, 3, 5 ya, berarti kan ditambah 2. Nah, seperti itu. Nah, ya, kurang lebih sama dengan for ya, untuk parameter yang digunakan di dalam while. Pertama ada kapan perulangan itu dimulai, ya, berarti ada nilai inisialisasinya. Ya, contohnya seperti ini, ada in i sama dengan 10. Kemudian ada kondisi nih, ya. Kondisi ya, apakah sudah benar nilai i itu besar sama dengan 0? Ya. Kalau iya, berhenti misalnya. Itu juga disebut dengan kondisinya ya. Nah, kemudian pembaruannya atau increment-nya, misalnya penurunan nih, decrement ya, decrement atau pengurangan ya. Boleh cara penulisannya seperti ini atau menggunakan perintah aritmatik standar ya, itu boleh. I sama dengan i kurang 1 itu boleh. Ya, kemudian apa statement yang ada di dalam while itu yang akan dieksekusi, intinya itu ya. Jadi kurang lebih ada empat bagian ya
Berarti pertama ada inisialisasi, kemudian ada ekspresi bersyaratnya atau kondisinya, kapan dia berhenti. Kemudian ada untuk pembaruannya, bisa jadi increment, peningkatan nilainya, atau decrement, penurunan nilai. Ya. Nah, kemudian terakhir yaitu ada statementnya, ya, atau perintah yang terdapat di dalam perintah while. Nah, ini contohnya, ya. Kalau kita menggunakan while kurang lebih seperti ini, ya. Berarti pertama ada inisialisasi nilai, ya. Pertama di sini i sama dengan 10. Berarti nilai i sekarang 10. Ya, kemudian di sini perulangannya. While i besar sama dengan 0, ya. Apakah kondisi sekarang itu i itu masih besar sama dengan 0? Kalau kondisi ini terpenuhi, maka lakukan perintah system out print i. Berarti i-nya kondisinya i-nya berapa sekarang? 10. Kalau kondisi ini terpenuhi, maka di print 10, ya. Kalau melihat kondisinya, maka nilai yang pertama itu terpenuhi, yaitu 10. Ya. Kemudian lakukan proses pembaruan nilai i, ya. I sekarang dikurangi 1, ya. Jadi i min min. Nah, itu i sekarang itu berubah jadi 9. Nah, kalau sudah selesai ini, and while kan, dia akan mengecek lagi atau memeriksa lagi nilai i. Apakah nilai i itu masih besar sama dengan 0? Ternyata tadi nilai i-nya baru dikurang 1, nilainya 9. Ternyata kondisi ini masih terpenuhi, maka sistem out print ya, 9. Dan seterusnya, sampai nilainya i sama dengan besar sama dengan 0, ternyata 0 itu masih terpenuhi. Berarti nilai yang muncul itu 10, 9, dan seterusnya sampai 0. Nah, ketika dikurang 1, 0-nya otomatis menjadi min 1. Ketika meriksa, i apakah besar sama dengan min 1? Oh, ternyata tidak terpenuhi. Nilai i itu sekarang, ya sorry, nilai i sekarang adalah min 1. Apakah benar min 1 itu besar sama dengan 0? Ternyata kondisinya salah, ya, false. Berarti proses perulangannya berhenti dan perintah selanjutnya yang akan dieksekusi. Kurang lebih seperti itu, ya. Secara garis besar sama dengan perintah for. Ya. Kalau nanti kita coba demokan itu kurang lebih, oke, saya buat baru, ya, perulangan while. Perulangan while pertama, ya. Oke. Berikutnya kita buat method main. Oke. Seperti biasa. In tadi i. Oke, kalau di contoh tadi penurunan, ya, kita coba yang naik lah, ya, 1. Ya, jadi in-nya mulai dari 1 atau mulai dari 0, ya, silakan, nggak ada masalah. While nilai i itu masih kecil atau sama dengan berapa, ya, 5 saja lah, biar tidak terlalu banyak. Yang terjadi apa? Misalnya sistem out print yang akan di print nilai i-nya boleh, ya, atau ya nilai i-nya saja. Oke. Nah, ini harus diperhatikan, ya. Setiap kita menggunakan perulangan wajib ada yang namanya nilai pembaruannya. Kalau tidak, nanti prosesnya tidak akan berhenti, mengakibatkan prosesnya, ya, bukan error sih, tidak akan selesai-selesai, alias ya makin lama akan mempengaruhi dari komputer. Ya, istilahnya deadlock nanti tiba-tiba, karena prosesnya itu nggak berhenti-berhenti. Kapan nih kondisi berhentinya? Kalau tidak diperbarui, istilahnya kalau kita tidak memperbarui nilai, i itu dianggap 1 terus.
karena nilai 1 itu kecil dari 5, ya sudah, itu perintah while-nya akan mengulang terus sampai tak terhingga. Ya. Sehingga ya makin lama sampai memori penuh, nah baru dia akan deadlock atau dia akan ya berhenti, bisa jadi layar biru ataupun ya macam-macam error bisa jadi ya. Waktunya itu sangat lama jadinya. Nah, baik. Nah, berikutnya adalah yang terakhir, yang keberapa itu ya? Bagian untuk memperbarui nilai dari pembaruannya ya. Misalnya i plus plus, atau itu maksudnya i sama dengan i ditambah 1. Nah, oke, coba kita lihat hasilnya. Save seperti biasa ya. Kita lakukan proses compile. Perulangan while 1. Oke, kemudian kita jalankan. Oke, keluar 1 sampai 5. Nah, jadi ini contoh perulangan dari 1 sampai 5. Nah, berikutnya contoh misalnya yang menurun. Tadi kan di contoh menurun ya. Saya buat mungkin variabelnya saya bedakan. In i sudah, kita buat j lah. J sama dengan mulai dari 0. Kita balik lah, mulai dari 6 boleh, ataupun dari 4 ya, supaya tidak terlalu panjang nanti outputnya. Sama perintah while. Nah, kalau menurun otomatis tandanya itu apakah benar nilai J itu masih besar atau sama dengan 0, misalnya gitu ya. Kalau kita buat kecil sama dengan 0, sepertinya logikanya tidak sesuai ya. Apakah benar nilai J kecil sama dengan 0? Otomatis nggak akan jalan. Ya. Nilai J itu 4. 4 itu besar sama dengan 0. Jadi kalau kita tulis kecil sama dengan 0, otomatis ya nggak akan terjadi apa-apa. Alias perintah while-nya itu tidak akan dilakukan. Oke, kita tampilkan dulu. Nilai J kita tampilkan, kemudian kita lakukan pembaruan pada nilai J-nya. J min itu J sama dengan J kurang 1. Ya. Oke, kita save coba. Kita jalankan, kita ulangi. Oke. Oke. Jadi ini ya. Tadi terakhir sampai 5 kan, yang pertama. Kemudian 4, dari 4, 3, 2, 1 sampai 0. Nah, ketika dia min 1 tidak akan dieksekusi. Jadi seperti itu contohnya kurang lebih dari materi yang pertama tadi ya, tentang while. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan juga ya, kapan perintah while itu tidak dijalankan. Ya, salah satunya tadi ya, jika kondisinya tidak terpenuhi. Misalnya kita buat variabel num sama dengan 0. Kemudian di dalam ekspresi ininya, ekspresi booleannya atau bersyaratnya itu tidak terpenuhi ya. 0 itu apakah besar dari 10? Tidak. Makanya ya udah langsung berhenti aja, nggak akan dieksekusi. Atau nilai ini itu false ya. Jika kondisinya demikian, ekspresi boolean ya, booleannya sudah false ya, otomatis tidak akan dieksekusi yang ada di dalam perintah while ya. Sama dengan yang lainnya juga ya, tidak hanya untuk while, untuk for juga seperti itu. Kalau kondisinya tidak terpenuhi, maka perintah yang di dalamnya juga tidak akan dieksekusi. Nah, ini juga ya, terjebak dalam loop yang infinite ya, atau tidak terbatas. Ya tadi, lupa menuliskan nilai pembaruannya.
Contohnya seperti ini, kita tidak menuliskan ini. Otomatis nilainya dianggap 10 terus ya. Tidak akan berubah-ubah, sehingga ya prosesnya tidak akan berhenti. Nah, kemudian while ini sering digunakan bersama input dengan menggunakan kelas scanner ya maksudnya ya. Kelas scanner ini maksudnya menerima inputan dari keyboard. Ya, dari keyboard berarti dalam hal ini kita akan membaca nilai dari keyboard. Misalnya saya ingin menampilkan nilai berapa sampai berapa gitu ya. Nah, kalau di sini maksudnya adalah dia memasukkan nilai antara ya tergantung ya. Di sini kalau di contohnya enter a number, kalau kita tulis negatif 1 itu dia akan keluar atau keluar dari while. Intinya di sini kalau menggunakan while tidak harus seperti for. For itu kan harus i kecil sama dengan sekian ya atau i besar sama dengan sekian. Tapi boleh di sini dalam bentuk ekspresi boolean ya seperti ini. Num tidak sama dengan 1, maka dieksekusi. Tapi kalau sama dengan 1, maka keluar gitu loh. Jadi num kalau kita isikan misalnya 10, apa yang terjadi? Sum sebelumnya 0 ditambah 10. Kemudian num console.nextIn. NextIn itu nilai selanjutnya. Ya, selanjutnya setelah 10 ya 11. Ya, dan seterusnya. Tapi dia akan di sini akan membaca lagi ya. Seperti rekursif lah intinya. Pertama ada baca di sini ya. Baca inputan. Setelah baca inputan nilai numnya akan dapat ya. Setelah dapat dicek ada tidak. Kalau ada, oke. Dilakukan perintah penambahan. Oke. Perintah lagi. Ini kan sebetulnya mengulang yang ada di atas ya. Nah, ini. Jadi berhenti di sini ya. Dia akan ngecek lagi nilainya berapa yang diinputkan. Misalnya kita inputkan 5. Ternyata 5 itu setelah dicek 5 itu tidak sama dengan min 1. Ya udah, dia akan menambahkan nilai sum tadi 10 ditambah num baru yaitu 5. Berarti hasil sum itu 15. Dia akan masuk ke sini lagi. Sebelum kita mengetikkan negatif 1, dia nggak akan keluar. Ya. Baik, kita contohkan mungkin biar lebih jelas. Baik, saya buat namanya perulangan while 2 ya. Buat baru. Oke. Static void main. Nah, di sini berarti kita menggunakan kelas scanner tadi ya contohnya. Untuk kelas scanner berarti kita harus mengimport kelas scanner ya, seperti yang ada di dalam slide tadi. Nah, di sini kan ada scanner konsol. Nah, konsol ini ya nantinya akan digunakan di dalam inputan ya. Baik. Nah, kita coba berarti kita buat tipe datanya scanner, oke. Ya, otomatis ya kalau kita menggunakan IDE otomatis dia akan mengimport ya. Tapi kalau kita gunakan Notepad ya harus ketik manual di atas ya, import java.util.scanner ya. Scanner kita buat namanya konsol boleh ya. Konsol nama variabelnya, kemudian new scanner, kemudian inputannya dari system.in. Inputan maksudnya dari keyboard. Oke. Nah, berikutnya variabel konsol itu kita panggil atau kita tulis dulu lah ya. System out ya.
masukkan nilai, ya, masukkan nilai, kita kasih keterangan. Kalau dibuatnya nilainya adalah min 1 tadi ya, itu min 1 sama dengan keluar, ya, boleh. Kita buat seperti itu saja. Nah, jadi kita kasih keterangan. Ini perintahnya masukkan nilai. Kalau diketik min 1 itu sama dengan keluar. Atau yang lain ya silakan ya. Kemudian kita buat inputannya mau kita simpan di variabel apa. Karena ini kita coba untuk yang angka, ya, berarti tipe datanya secara umum kita buat in saja. Nah, nanti kalau kita isi dengan huruf, maka dia akan error, ya. Jadi kita sesuaikan, ya. Kita anggap inputannya memang harus angka, gitu ya. Berarti nilai tadi ya, boleh num, ya, sama dengan console dot next in. Next in itu maksudnya nilai in yang diinputkan, ya. Next in. Oke. Ya, dia akan mengambil nilai integer. Jadi kalau yang diinputkan itu karakter, ya, otomatis ketika dieksekusi error. Ya, kemudian while selama nilai num, ya, tidak sama dengan min 1, ketika nilai ini yang diinputkan itu tidak min 1, maka yang terjadi adalah, ya, tadi yang terjadi adalah misalnya nilainya kita input 10, maka kita buat, oke, kita tambahin 1 dulu ya, nilai jumlah, in jumlah sama dengan 0, inisialisasi nilai awal, ya. Maka nilai jumlah itu sama dengan jumlah sebelumnya ditambahkan dengan nilai yang baru, ya, num yang diinputkan. Nah, setelah itu akan memunculkan pesan ini, ya. Ini aja saya copy biar nanti berulang sepertinya, ya, biar nggak beda. Oke. Nanti akan setelah menjumlahkan dia akan memunculkan pesan ini dan membaca lagi, ya, num baru gitu loh. Oke. Num sama dengan console next in, ya. Ketika diisi, ya, dia akan membaca nilai barunya. Nah, num sekarang kenapa nggak pakai in lagi? Karena sudah dideklarasikan, ya. Tidak mungkin di dalam ini kita buat in lagi karena sudah dideklarasikan di awal. Nanti error kalau dideklarasikan. Nah, kalau yang ini dia tidak menggunakan increment ataupun decrement seperti contoh-contoh sebelumnya. Tapi berdasarkan inputan. Kalau inputannya itu tidak min 1, maka dia akan mengulang terus perintah ini, gitu. Tapi kalau inputannya min 1, maka dia akan berhenti sesuai dengan yang ada di kondisinya. Oke, misalnya seperti itu. Coba kita tes. Save, kemudian kita jalankan, ya. Sama seperti tadi, kita ganti. Oke. Java while 2. Oke, masukkan nilai, oh sorry, ini harusnya print saja, nggak usah print. Oke, tidak ada masalah. Oke, misalnya kita buat 3. Oke, masih. Berarti kita tambahkan 5, harusnya nanti nilainya itu 8, gitu ya. Oke. Di sini belum berhenti, ya. Oke, kita belum mengoutputkan nilai jumlahnya, ya. Kita inputkan saja min 1, maka dia akan keluar. Baik, kita outputkan dulu lah, ya, jumlah, dan ini kita ganti sedikit. Jadi bukan bukan println, tapi print saja.
Nah, di sini kita tambahkan sistem out, ya, hasil dari jumlah. Ya. Oke, total adalah koma, atau kita pakai yang standar saja, tambah nilai jumlah, gini aja ya. Nah, baik, kita compile ulang. Kalau sudah, kita buat sistem out print selesai gitu saja ya. Selesai. Save, kemudian kita lakukan compile lagi dan kita jalankan. Oke, kalau min 1 dia keluar, kita isi misalnya tadi 3 ya. Total adalah 3, kita tambahkan 5. Total adalah 8 ya. Kita tambahkan lagi 7, harusnya 15. Oke, nah kita masukkan min 1, otomatis selesai ya, keluar. Nah, kira-kira seperti itu untuk perulangan yang tidak menggunakan kondisi rentang nilai ya, tapi kondisi nilai yang diinputkan. Nah, berikutnya kita masuk ke yang do while ya. Tadi while do istilahnya ya, atau biasanya memang nggak ada penulisan do-nya ya, tapi secara algoritmanya itu biasanya nyebutnya while do dan do while. Kalau do while ini prosesnya yang dilakukan dulu, dia nggak ngecek ya, nggak ngecek apa kondisinya, tapi lakukan aja dulu. Jadi minimal kalau yang do while itu pasti akan mengeluarkan output paling tidak sekali ya, walaupun kondisinya tidak terpenuhi. Ya. Perintahnya secara umum strukturnya seperti ini ya. Perintahnya do ya. Kemudian di dalam do itu ada statementnya, tergantung apa yang mau kita masukkan ya. Nah, kemudian sudah selesai, baru dia akan memeriksa kondisinya. Ya, cuma itu aja bedanya ya. Ya, nanti kita akan lihat seperti apa maksudnya. Nah, biasanya ini digunakan yang paling tidak akan menampilkan satu kali perintah perulangan. Itu pasti akan dikeluarkan walaupun kondisinya salah. Gitu. Ya, contohnya tadi ya. Coba kita buat yang contoh yang while pertama, kita jadikan ke dalam do while. Kita jadikan ke dalam do while. Kita buat baru. Ya. Namanya kita buat perulangan do while. Atau do saja, do pertama. Oke. Berikutnya buat ya sama ya, seperti while juga. Di dalamnya itu ada inisialisasi nilai awal, kemudian ada perintah apalagi tadi, ada kondisi ya, kemudian kan ada 4 tadi ya, kalau tidak salah ada 4 kondisi, kemudian ada statement ya, kemudian ada pembaruan ya. Perintahnya itu secara umum misalnya kita tentukan in i, kita pakai i saja ya, in i mulai dari 0 ya, kemudian lakukan perintah do ya, kemudian baru while kondisinya apa, titik koma ya, kondisinya misalnya i
selama I masih kecil dari 5. Ya. Lakukan perintah di dalam sini selama nilai I-nya kecil dari 5. Apa yang dilakukan? Misalnya system out print nilai I saja. Ya. Nilai I sama dengan 5. Nah, sama seperti biasa, kita juga harus menuliskan nilai pembaruannya. Jadi I plus ya, atau ditambah 1 ya. Jadi kalau tidak ini ya, tidak ada ini ya, juga nanti bisa menjadi tidak selesai-selesai perintah perulangannya. Nah, seperti ini aja, kita coba lakukan perintahnya. Do.java. Oke, hasilnya 0 sampai 4. Kenapa? Karena kita menggunakan operator kecil dari ya. Sehingga nilai 5-nya itu tidak ditampilkan. Nah, itu kalau kondisinya memang terpenuhi ya. Nah, kalau tidak terpenuhi, misalnya kita buat selama nilainya itu lebih besar dari 5. Kan nggak akan terpenuhi nih. Nilai I sekarang berapa? Nilai I-nya adalah 0. Oke, kalau nilai I-nya 0, ini nggak akan diproses. Nggak akan diproses sekali aja. Ya, berarti nanti outputnya cuma 0. Gitu ya. Sekarang 0-nya ditambah 1 jadi 1. Nah, ketika dicek I atau 1 itu tidak besar dari 5, maka udah berhenti aja di situ. Berarti hanya sekali kalau gini. Ya, sekali aja walaupun di sini kondisinya tidak terpenuhi. Ya, ini biasanya akan digunakan pada kasus-kasus tertentu ya, yang membutuhkan paling tidak sekali diproses dalam perulangan tersebut. Ya, coba kalau kasusnya seperti ini, benar nggak yang muncul itu hanya 0? Oke. Nah, 0 saja ya. Jadi karena tidak bisa dieksekusi atau tidak, kondisinya tidak terpenuhi ya. Makanya hanya yang perintah do saja. Baik, selanjutnya nah, kemudian membandingkan ya antara yang while dengan for lah misalnya. Pertama ya. Sebetulnya sama saja ya, sesuai kebutuhan saja atau yang menurut kita lebih simple ya atau lebih pendek perintahnya itu lebih baik kita gunakan ya supaya waktu ngoding itu tidak terlalu lama ya. Jadi sebenarnya intinya sama ya perintahnya ya, kalau kita sini berapa baris, kalau di sini berapa baris gitu ya, itu membandingkannya. Yang lainnya kalau perintah-perintahnya kurang lebih sama ya, tidak ada bedanya. Nah, kalau yang ini ekspresi booleannya ada. Kemudian penambahannya atau pengurangannya, increment atau decrementnya itu ada sama ya, di while juga ada. Nah, jadi kapan menggunakan ya antara while sama for ya kurang lebih sama saja ya. Cuma cara penulisan yang berbeda. Dan mungkin dalam kasus tertentu kita harus menggunakan while. Seperti tadi ya. Kalau menerima inputan, kemudian pengecekannya bukan sebuah nilai rentang tertentu ya. Itu biasa kita menggunakan perintah while. Nah, kalau do while biasanya sedikitnya ya sekali, yang tadi sudah dijelaskan ya, sekali itu akan dimunculkan. Jadi disesuaikan saja dengan kasusnya. Kapan kita menggunakan yang while, kapan kita menggunakan for, kapan menggunakan do while. Nah, berikutnya
itu tadi kan untuk perulangannya ya. Berikutnya coba kita akan menggunakan pernyataan break dan continue ya. Jadi untuk apa sih break dan continue dalam perulangan, itulah intinya. Jadi akan kita bahas dulu. Baik, di sini perintah break, sebetulnya perintah break itu sudah kita bahas juga ketika membahas switch ya. Switch itu sudah kita bahas, tapi tidak secara eksplisit ya. Kita hanya menggunakan saja ya. Break itu untuk berhenti ya. Nah, di sini menggunakan break dalam while. Oke, kalau perintah break, kontrol itu akan diteruskan ke pernyataan di luar loop. Berarti kalau seperti ini, while break. Nah, dia akan berhenti. While-nya itu akan berhenti dan melanjutkan ke statement yang di luar perintah while. Berarti memberhentikan looping. Nah, itu perintah break. Contohnya, ini ya. Jadi, saya gunakan yang ini saja. Ya, misalnya ada while nilai i kecil dari 10, ya perulangan nilai 1 sampai 10. Dan kemudian ada pemeriksaan kondisi. Jika nilai i sama dengan 4, maka berhenti dulu, ya, break. Nah, berarti perulangannya nilai i sama dengan 4 setelah ditambah 1 ya. Berarti kondisi sekarang nilainya tadi 0 sampai 3. Berarti udah dimunculkan antara 0 sampai 3. Kemudian jika nilai i-nya itu setelah ditambah 1 itu sama dengan 4, maka berhenti. Nah, otomatis dia akan keluar dari while. Berarti outputnya hanya 0 sampai 3. Nah, gitu. Berikutnya, di sini ada contoh ya. Program harus membaca 10 angka dari konsol ya, membaca 10 angka dari konsol, kemudian menghitung jumlah angka yang dimasukkan dari pengguna. Jika pengguna memasukkan 999, hentikan perulangannya berapapun nilai penghitung loopnya dan tanpa menambahkan ke jumlah. Oke. Nah, yang terjadi atau hasilnya atau implementasinya jadi seperti ini ya. Berarti ada inputan nih. Ya, inputannya pertama input itu 10 ya. Num input 10 ya, input 0, sum 0. Stop loop. Nah, jadi kalau dia tidak berhenti-berhenti, maka dia akan mengecek stop loop-nya gitu ya. Kalau udah 999, maka berhenti aja gitu. Tuh. Nah, ini for in mulai dari 0 sampai 10. Sampai kecil dari 10, sorry. Kecil, karena ininya kecil ya, berarti sampai 9. Maka lakukan proses input. Nah, jadi input pertama kali, nilai yang dimasukkan berapa? Jadi dia hanya bisa memasukkan sebanyak 10 kali saja gitu loh intinya di sini ya. Jadi hanya 10 kali, tidak lebih dari 10. Nah, dia ada pengecekan di sini. Jika input sama dengan jika diinputkan 999, maka berhenti ya, break. Jika tidak, nilai yang sum tadi, sumnya kan 0 ditambah nilai inputnya. Misalnya diinputkan 5, berarti sum tadi 0 ditambah 5. Nah, seperti itu. Kalau tidak ditekan 999. Tapi kalau yang inputannya 999, otomatis keluar. Nah, itu. Ya, ini kurang lebih sama dengan yang tadi ya. Yang perintah while. While yang menggunakan inputan itu kurang lebih sama. Cuma di sini ada beberapa kondisi ya. Jadi penulisan apanya di dalam, kondisinya di dalam. Baik. Nah, berikutnya di sini ada sum plus sama dengan. Nah, ini cara penulisan lain kalau kita ingin membuat penjumlahan nilai sum sebelumnya ditambah dengan nilai input baru ya.
Jadi ini kalau dituliskan dengan cara lain, yaitu sum sama dengan sum tambah input, itu sama aja. Ini cara penulisan lain. Oke, itu yang tadi, ini ya kurang lebih sama ya. Break itu kapan digunakan? Intinya break itu digunakan untuk memberhentikan. Ya. Memberhentikan perintah loop atau perintah perulangan. Kemudian continue. Nah, terus apa guna continue? Continue apakah lawan break atau bagaimana? Nah, gitu kan. Continue melanjutkan gitu kan. Nah, kalau continue di sini intinya dia akan langsung diteruskan ke kondisi loop berikutnya. Jadi gini, misalnya ada kondisi nih, kondisi terpenuhi statement 1, statement 2 akan dieksekusi. Kemudian ada perintah continue. Maka statement 3 sama 4 ini tidak akan dieksekusi, alias setelah perintah continue ini bukan berhenti, tapi melanjutkan ke kondisi berikutnya. Otomatis sebelum continue ini harus ada proses pembaruan nilai increment atau decrementnya tadi. Ya. Kalau tidak, continue terus malah tadi ya tidak selesai-selesai juga. Gitu ya. Jadi intinya bukan memberhentikan, tapi melanjutkan ke while berikutnya dan men-skip ya, men-skip perintah-perintah setelah continue-nya ini. Nah, contohnya ini. Ya. Berarti statement 1, statement 2 akan dieksekusi. 3, 4 ini tidak akan pernah dieksekusi karena continue-nya ini itu tidak ada kondisi yang menyebabkan dia untuk melakukan perintah continue. Jadi ya otomatis kalau penulisannya seperti ini ya statement 1 sama 2 aja yang dieksekusi terus-menerus ya. 3 sama 4 tidak akan dieksekusi sampai kapanpun. Nah, kalau seperti ini baru dia akan mengecek dulu. Ya. Jadi kalau ketika I-nya sama dengan 4 baru dia akan continue gitu. Jadi kalau seperti ini outputnya ini kan antara 1 sampai 9. Ketika di 4 dia akan dilewati gitu alias tidak dikeluarkan nilai I-nya. Sehingga outputnya itu karena dari 0, 1, 2, 3, 4-nya tidak akan muncul ya di sini ya. 4-nya tidak akan muncul langsung ke 5. Nah, seperti itu ya. Ini gunanya continue, melewati saja. Nah, gitu. Tapi kalau tidak sama dengan 4, berarti perintah ini tidak akan dieksekusi alias ke perintah di bawahnya gitu ya. Nah, itu gunanya perintah continue. Ini ada contoh lagi ya, kurang lebih sama dengan yang tadi. Ya, yang tadi kalau break, kalau yang ini adalah continue. Nah, di sini while counter kecil dari 100, berarti ketika nilai counternya itu masih kecil dari 100, maka tambahkan nilai counternya. Gitu ya. Nah, berarti pertama 0, misalnya 0 ditambah 1 dulu, berarti nilai counter sekarang 1. 1 oke, di sini ada mod, ya, sisa hasil bagi. Kalau 1 mod 10 menghasilkan nilai 0, continue. Berarti di sini karena nilai counter sekarang adalah 1, 1 dibagi 10, apakah habis ya? Apakah habis dibagi 10 gitu maksudnya di sini ya. Apakah 1 habis dibagi 10? Ternyata tidak. 1 dibagi 10 sisanya 1. Ya, otomatis if ini yang pertama kali untuk counter sama dengan 1 tidak akan dieksekusi, melainkan perintah sum ini yang akan dieksekusi. Ya. Sehingga karena sum pertama 0 ditambah 1, berarti sum sekarang nilainya 1. Ya. Kemudian mengulang lagi berikutnya, counter ke 2. Counter ke 1 ya, udah ditambah. Berarti counter ke 1. Nah, 1 itu apakah kecil dari 100? Iya, kecil dari 100, maka counter ditambah 1. Otomatis nilai counter sekarang 2. Apakah 2 dibagi 10 itu habis? Tidak. 2 dibagi 10, sisanya 2. Otomatis ini tidak akan dieksekusi. Ya.
Kapan ini dieksekusi? Ketika nilai counternya itu adalah 10. 10 dibagi 10 pasti habis ya. 10 dibagi 10 ya habis 1 ya. Hasilnya 1 dan tidak ada sisa gitu loh maksudnya. Otomatis nilai 10 itu akan akan dilewati gitu. Otomatis tidak akan disumkan. Oke, berikutnya ya while. While di sini juga sama ya. Tadi for, ini while. Nah, di sini kalau while, nah ada nilai distance travel itu pertamanya 0 ya. Minimum distance itu 50 juta. Nah, apakah distance travel ini besar sama dengan minimum distance? Dicek dulu apakah visibility-nya sama dengan 0. Kalau iya, continue. Tapi kalau tidak, lanjutkan perintah berikutnya. Ini contoh saja. Ya. Karena kita tidak ada variabel visibility di sini. Ini contoh saja. Oke. Kemudian, biasanya kapan sih menggunakan break sama loop? Break sama continue. Ya, sama dengan yang lain juga ya, tergantung kasus. Kapan kita ingin menggunakan break sama loop? Sama continue. Nah, contoh ya, ini contoh yang tadi juga sama ya. Kalau inputnya itu dibagi 2 sisanya tidak ada, dia continue dan seterusnya. Baik, mungkin di pembahasan di kesempatan ini itu yang bisa kita bahas ya. Pada sesi selanjutnya kita akan membahas tentang array. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.